Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Apakah semuanya sudah bergabung dalam Zoom, Ananda? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada Ketua Kelas, Miftahul Husna, untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Miftah. Nah, gimana kabarnya Ananda hari ini? Apakah sehat, Ananda? Alhamdulillah Sehat, sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya Ananda. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengambil absennya dulu ya. Nah, sebelum itu silahkan dibuka WhatsApp grupnya. Sebenarnya Ibu sudah mengirimkan link Google Form-nya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek satu persatu dari Ananda semua. Namun sepertinya karena kita menghemat waktu ya lebih efisien dan efektif, Nanda, Ibu akan bertanya kepada ketua kelas. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan beberapa peraturan yang harus kita taati bersama ya Nanda selama kegiatan pembelajaran kita berlangsung. Nah, sekarang Ibu share screen dulu ya. Nanda perhatikan share screen yang telah Ibu bagikan di sini. Ada beberapa hal yang harus kita taati bersama ya Nanda selama kegiatan pembelajaran kita berlangsung. Ya, di sini sebelumnya kita telah mempelajari beberapa materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai hakikat ilmu kimia. Nah, selanjutnya di sini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ananda untuk melihat seberapa besar ataupun seberapa siapnya Ananda untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada Nanda semua, silakan raise hand ataupun langsung mute-kan suaranya apabila ada Ananda yang tahu tentang pertanyaan Ibu ya. Tentunya pertanyaan Ibu ini akan berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai hakikat ilmu kimia. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat di antara Ananda, apa sih sebenarnya itu tentang ilmu kimia itu? Silakan raise hand ataupun langsung membunyikan suaranya ya, membuka suaranya. Silakan Nanda. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nafisa. Menurut dari yang pernah Nabisa baca, ilmu kimia itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mengkaji zat dari segi sifatnya, komposisinya, struktur, ikatan, perubahan, dan pembuatannya secara serta perubahan energi yang terlibat, Bu. Oke, terima kasih ya Nafisa. Oke, benar sekali ya yang dibilang Nafisa, Nanda semuanya. Nafisa Ibu beri nilai plus ya karena sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, di sini seperti yang sudah dikatakan Nafisa bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat ilmu kimia. Nah, tentunya Nanda semua bukan hanya Nafisa saja, tapi yang lainnya juga dapat menjelaskan kembali apa sebenarnya itu hakikat ilmu kimia. Nah, selanjutnya setelah itu kita juga sudah mempelajari tentang metode ilmiah. Nah, di sini Ibu ingin bertanya kembali, apakah ada yang masih ingat Nanda, sebenarnya apa sih fungsi dari metode ilmiah itu? Silakan raise hand ataupun langsung memute-kan suaranya Nanda. Ibu akan memberi nilai plus ya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nurfadila. Metode ilmiah digunakan untuk mencari jalan keluar pemecahan suatu masalah dalam lingkup ilmu pengetahuan, Bu. Oke, benar sekali ya, Nurfadila. Nah, perlu kita ketahui bersama, Nanda, di sini bahwa dengan mempelajari hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah, dan untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang keselamatan kerja dan keamanan di laboratorium, kita dapat mengetahui simbol, manfaat, efek, dan cara memperlakukan, serta menggunakan alat ataupun bahan kimia dengan baik dan benar. Nah, ketika kita mempelajari tentang materi ini, maka Nanda secara tidak langsung telah memahami bagaimana cara memperlakukan penanganan dan lainnya
apabila nanti Ananda mempelajari materi lain yang berkaitan dengan ruang lingkup laboratorium. Ketika Ananda ingin melakukan sebuah kegiatan praktikum, misalnya pada materi koloid, nanti akan Anda membuat sebuah produk koloid, nanti Anda juga akan mempelajari tentang sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Nah, nanti Anda akan berkaitan dengan bahan-bahan kimia ataupun zat-zat kimia yang tentunya itu apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara perlakuannya, maka itu akan berdampak fatal bagi kesehatan ataupun bagi diri kita sendiri, Nanda. Apakah paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan, Nanda? Insya Allah paham, Bu. Nah, oleh karena itu, Nanda, di sini Ibu harapkan Nanda semua bisa serius untuk mempelajari tentang materi keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Bisa, Nanda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baiklah Nanda, sekarang sebelum kita masuk pada materi kita yang sebenarnya, di sini seperti biasa, Ibu akan mengadakan pretest untuk menguji kemampuan awal Ananda terkait materi ini. Nah, silakan buka WhatsApp grupnya, link untuk pretestnya sudah Ibu sediakan. Ibu akan memberi waktu sekitar 3-5 menit ya Nanda untuk Ananda menjawab soal pretestnya. Disilakan kepada Nanda semua untuk membuka WhatsApp grupnya dan melakukan pretestnya sekarang ya Nanda. Bagaimana Nanda, sudah selesai mengerjakan pretestnya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, Ibu akan share screen kembali ya Nanda. Baiklah, silakan perhatikan share screen Ibu Nanda semua. Di sini kita akan mempelajari tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang materi yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama adalah mengenai capaian pembelajaran. Nah, sebelum itu, Ibu ingin meminta kepada Nafisa untuk membacakan capaian pembelajaran kita. Silakan Nafisa. Baik, Bu. Capaian pembelajaran di mana peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sesuai kaidah kerja ilmiah dalam menjelaskan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan konsep kimia dalam pengolahan lingkungan termasuk menjelaskan fenomena pemanasan global, menuliskan reaksi kimia, dan menerapkan hukum-hukum dasar kimia, serta memahami struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi. Nah, baik. Terima kasih ya, Nafisa. Nah, selanjutnya, dari capaian pembelajaran ini, ada satu ATP atau yang harus kita capai ya, slide berikutnya. Nah, di sini, untuk alur tahapan pembelajaran kita pada hari ini melalui capaian pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh Nafisa tadi, bahwa di sini kita nantinya diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium melalui kegiatan literasi. Nanda. Di sini sama seperti sebelumnya ya Nanda, kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu adalah guided inquiry learning. Nah, jadi seperti biasa, Ibu akan menampilkan beberapa hal yang biasa terjadi di kegiatan laboratorium atau berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Nah, jadi di sini Ananda akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok yang sudah Ibu jelaskan dan bagikan di WA grup kita. Nah, nantinya dari kelompok tersebut, Nanda akan berdiskusi terkait LKPD yang sudah Ibu berikan sebelumnya, Nanda. Sudah di-download Nanda semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanda. Nah, baiklah. Nanti LKPD itu akan didiskusikan bersama, mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhirnya. Nanti Nanda akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman kelompok. Lihat dulu ya video bersama ini.
Sebelumnya video tersebut sudah Ibu masukkan linknya itu ke dalam bahan ajar ataupun LKPD yang sudah Ibu berikan di WA grup Nanda. Nah, silakan melalui pengantar 2 permasalahan terkait ada yang keracunan, pecahan dari zat kimia, ataupun berdasarkan kejadian kecelakaan yang ada pada video tersebut, silakan Ananda dan teman-teman dari satu kelompoknya untuk berdiskusikan terkait permasalahan tersebut dan tuangkan ke dalam LKPD-nya secara langsung ya Nanda. Nah, sekarang Ibu akan membuat beberapa room untuk Ananda berdiskusi. Nah, nanti silakan masuk ke dalam room masing-masing Ananda sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu berikan di WA Group. Sebentar ya, Ibu buatkan dulu roomnya. Baiklah, Ananda. Gimana dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait pengisian LKPD ataupun pertanyaan tentang diskusinya, Nanda? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Nafisa. Nanti kalau misalnya presentasi, baca ini dari mana sampai kemana, Bu? Nah, baiklah. Untuk presentasinya nanti Ibu akan pilih dulu ya secara acak dari kelompok 1 atau kelompok 3. Silakan nanti share screen saja, Nanda. Ibu akan bisa mengatur Nanda untuk bisa melakukan share screen semuanya. Jadi nanti ganti-gantian ya, Nanda. Misalnya, Nafisa membacakan pertanyaan beserta jawabannya dari pertanyaan pertama. Nanti Nurul melanjutkannya dan begitu juga seterusnya Nanda. Jadi dibagi-bagi saja untuk menjelaskan atau mempresentasikannya. Gimana Baik, Nanda? Bu. Baik, Bu. Oke, Terima kasih, paham Bu. ya Nanda semua? Paham, Bu. Oke, lanjutkan ya diskusinya. Sekitar 5 menit lagi kita balik lagi ya ke room utamanya. Baik, Bu. Ibu akan mengecek ke kelompok 2 dan 3 terlebih dahulu. Baik, Ananda, bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam berdiskusinya atau ada yang ingin yang ditanyakan? Sampai saat ini masih belum ada, Bu. Lancar, Bu. Baik. Baiklah, Nanda, dari kelompok 3, apakah ada inginnya yang ditanyakan terkait diskusinya, Nanda? Sejauh ini tidak, Bu. Oke, baiklah. Berarti aman-aman ya. Nah, Iya, nanti Bu. untuk Aman, untuk Bu. presentasinya, Ibu akan pilih secara acak, jadi tolong disiapkan ya. Baiklah, di sini setelah berdiskusi, seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, nah Ibu meminta untuk Nanda semua mempresentasikan terlebih dahulu hasil dari diskusinya. Untuk pengaturan share screen-nya sudah Ibu atur, jadi silakan langsung saja untuk men-share screen-kannya. Untuk yang mempresentasikannya, Ibu meminta kepada kelompok 1. Kelompok 1 sudah hadir semua anggotanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, silakan kelompok 1, silakan untuk mempresentasikannya. Kelompok lain, diperhatikan apakah ada jawaban ataupun hal yang berbeda dari yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 nantinya. Silakan kelompok 1 dimulai presentasinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, yang pertama terkait eksplorasi, di mana penemu informasi yang kami dapatkan adalah nama-nama alat laboratorium dan fungsinya, di mana yang kami dapatkan gelas ukur mempunyai fungsi untuk mengambil larutan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Yang kedua, gelas kimia sebagai wadah larutan. Yang ketiga, labu ukur untuk wadah pembuatan larutan. Yang keempat, batang pengaduk yang digunakan sebagai untuk mengaduk larutan. Yang kelima, mortar dan alu yang digunakan untuk menghaluskan padatan. Yang keenam, neraca yang digunakan untuk menimbang padatan. Dan yang terakhir, pipet tetes yang digunakan untuk mengambil larutan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Fadilah. Baik, sepertinya Nur Fadila terkendala jaringan, akan saya lanjutkan saja. Selanjutnya penemu informasi di mana simbol-simbol kimia yang didapatkan adalah bahan yang mudah meledak. Nah, mungkin bisa dibaca saja, soalnya terlalu panjang. Nah, selanjutnya mudah teroksidasi dan mudah terbakar. Nah, di mana yang terakhir adalah toksik dan bahaya iritasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Irma. Kepada Irma dipersilakan. Baik, terima kasih Nafisa. Pertanyaan pertama yaitu, apa sajakah yang termasuk keselamatan dan keamanan di laboratorium? Jawabannya yang kami dapat yaitu keselamatan fisik dan psikis seperti keselamatan saat sebelum dan sesudah menggunakan alat dan bahan yang ada pada laboratorium. Pertanyaan yang kedua yaitu cara memperlakukan bahan berbahaya. Jawabannya yaitu yang pertama yaitu pisahkan penempatan bahan kimia berbahaya dengan yang tidak. Selanjutnya itu beri label yang jelas. Yang ketiga, simpan bahan kimia beracun di tempat yang khusus. Dan yang terakhir yaitu pahami sifat kimia sebelum menggunakannya. Pertanyaan yang ketiga yaitu tuliskan contoh bentuk kecelakaan yang terjadi di laboratorium berserta penanganannya. Jawaban yang kami dapat yang pertama yaitu tangan terkena HCl, penanganannya yaitu cuci dengan air mengalir. Selanjutnya yaitu terhirup zat pekat, penanganannya yaitu hirup udara segar dan minum susu. Selanjutnya mata terkena zat, penanganannya yaitu cuci mata dengan air mengalir. Selanjutnya yaitu jas labor yang terkena tumpahan zat kimia, penanganannya yaitu lepas jas dan cuci dengan air mengalir. Dan kecelakaan yang terakhir yaitu tertelan zat kimia, penanganannya yaitu minum air yang banyak dan minum susu. Pertanyaan yang keempat, yaitu berdasarkan contoh kecelakaan di laboratorium, bagaimana cara menghindari dari kecelakaan yang mungkin terjadi saat bekerja laboratorium? Jawabannya yaitu mengetahui MSDS dari zat kimia yang digunakan, serta menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan jas labor. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu kesimpulan terhadap seluruh jawaban terkait pertanyaan yang diberikan, yaitu keselamatan dan keamanan di laboratorium dilakukan untuk menyelamatkan diri secara fisik dan psikis dari adanya bahaya kecelakaan yang mungkin terjadi. Kecelakaan dapat terjadi karena kesalahan dalam penggunaan zat dan alatnya. Adapun contoh perlakuan khusus untuk zat kimia berbahaya seperti pisahkan penempatan bahan kimia, seperti yang sudah kami terangkan di atas tadi. Kemudian contoh kecelakaannya juga sudah kami sebutkan tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada Nafisa. Baik, terima kasih kepada Irma. Selanjutnya pembacaan aplikasi yang akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baik, dari pengaplikasiannya ketika sedang bekerja di laboratorium, ternyata kena tumpahan, maka untuk penanganannya itu dengan cara langsung menyerap tumpahan dengan menggunakan bahan penyerap, membuang penyerap tersebut pada limbah, dan segera mencuci dengan air mengalir. Sekian dari saya kembalikan kepada Nafisa. Baik, terima kasih Nurul. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 tadi, sudah hampir
merangkum semua kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kelompok lain, apakah ada yang berbeda dari pernyataan yang disampaikan oleh kelompok 1? Sama, Kelompok Bu. 2, bagaimana sama? Sama ya, kelompok 3, bagaimana? Apakah ada perbedaan? Sama, Bu. Sama ya, berarti seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, Ibu akan memberikan sedikit penguatan ya, Nanda, sedikit penguatan tentang ke materi kita pada hari ini. Silakan perhatikan share screen Ibu. Ibu share screen dulu ya, Nanda. Sebentar ya, dikarenakan ada terkendala. Nah, silakan perhatikan di sini ya Nanda. Ibu akan memberikan penguatan materi terkait kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi seperti yang telah disampaikan oleh kelompok satu tadi, bahwa keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium itu sangatlah penting untuk kita pelajari karena dengan mengetahui hal tersebut kita dapat menghindari berbagai kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada di laboratorium nanti ketika Nanda bekerja. Di sini ada hal ataupun lambang-lambang dari zat kimia yang perlu Nanda ketahui bersama. Yang pertama adalah lambang tengkorak ya Nanda. Di sini adalah lambang yang bersifat toksik. Jadi, ketika Nanda nantinya bertemu dengan lambang ini, Nanda harus berhati-hati bahwa zat tersebut adalah beracun. Jadi, harus mengetahui terlebih dahulu MSDS dari zat sehingga Nanda tidak keracunan. Selanjutnya, ada lambang X. Nah, X ini adalah lambang yang menunjukkan zat tersebut adalah beriritasi. Jadi, diharapkan nantinya ketika Nanda berhadapan dengan lambang ini, Nanda menggunakan sarung tangan agar tidak terkena iritasi. Selanjutnya, nah, di sini bisa Nanda perhatikan ya, ada lambang korosif dan eksplosif. Nah, di sini Nanda perlu tahu bahwa kalau misalnya dari zat kimia tersebut tidak hanya bersifat beracun ataupun bersifat iritasi. Nah, di sini juga ada yang bersifat korosif, artinya kita juga memerlukan beberapa alat-alat pelindung diri ketika berhadapan dengan zat kimia. Nah, di sini eksplosif ini artinya mudah meledak. Jadi, jangan sampai Nanda nanti salah untuk memperlakukan bahan-bahan kimia yang terdapat pada laboratorium. Selanjutnya, ada lambang-lambang lagi. Dipercepatnya Salsa nih udah jauh lewatnya udah jam 7.45. Baik, Bu. Baik, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Jadi, diharapkan Nanda bisa untuk memperhatikannya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin meminta kepada Nanda untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apakah ada yang bisa untuk membantu Ibu menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Izin Nafisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu. Silakan, Nafisa. Baiklah, keselamatan dan keamanan di laboratorium merupakan hal yang terpenting. Dengan mengetahui hal itu, kita dapat terhindar dari kecelakaan di laboratorium. Bentuk kecelakaan di laboratorium seperti terkena pecahan alat laboratorium, tangan terkena percikan zat kimia, dan lain-lainnya seperti terhirup zat-zat kimia. Penanganannya seperti ketika terkena percikan larutan, maka dicuci dengan air mengalir selama 10-15 menit. Jika terhirup maupun tertelan, maka banyaklah minum air putih dan susu. Serta apabila disertai gejala yang lebih berat, maka harus berkonsultasi kepada dokter.
Baik, terima kasih kepada Nafisa ya. Benar yang disampaikan oleh Nafisa. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium. Jadi diharapkan pada Ananda untuk mengindahkan segala yang telah kita pelajari bersama tadi. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan dari Ananda, silakan buka WhatsApp grupnya. Silakan untuk mengisi link pretest terkait materi kita pada hari ini. Ibu akan memberikan waktu selama 3 menit. Silakan untuk menjawab tersebut. Bagaimana Nanda? Sudah selesai pretestnya? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Terima kasih pada Nanda. Di sini hasilnya sudah nampak ya, sudah ada peningkatan yang tadinya hanya mendapat sekian skornya, sekarang sudah meningkat. Dan ada beberapa sekitar 4 orang yang masih di bawah KKM. Nanti kita akan berikan ujian ulang atau remedial terkait materi ini. Nanti akan Ibu informasikan. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya, apakah masih terdapat materi yang belum dipahami? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan Anda? Menyenangkan, Bu. Nah, baiklah, alhamdulillah ya Nanda. Nah, untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, di sini seperti yang sudah Ibu jelaskan, kita akan mengadakan remedial untuk 4 orang siswa di jam pembelajaran yang sama. Dan selanjutnya, silakan kerjakan latihan seperti yang telah Ibu bagikan di WA Group. Dan untuk materi selanjutnya, silakan persiapkan untuk pelajari terlebih dahulu tentang peran kimia dalam kehidupan. Dan untuk pertemuan selanjutnya, diharapkan tetap pada Zoom meeting kita ya dengan on time, tidak ada yang telat, dan Ibu akan memberikan informasi bahwa untuk Zoom ini sebaiknya menggunakan handphone ataupun laptop milik pribadi. Jadi Nanda tidak perlu untuk meminjam sehingga memerlukan waktu yang lebih lama ya Nanda. Mungkin sekian dari kegiatan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Satu, Bu.